Baik teman-teman semua, apakah PPT-nya sudah bisa terlihat? Sudah, Rahma. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu materi tentang perkembangan masa dewasa tua. Nah, di sini kelompok 13 yang beranggotakan Aryan, Askia Zahra, Feiruza, Firda, Giska, Hanifah, Indah, Prapangesti, Rahma, Syifa, dan Tommy. Nah, di sini kita ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama tentang postur, yang kedua ada balance, dan yang ketiga ada lokomotif. Selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Ya, yang pertama ada postur. Postur itu bentuk tubuh atau sikap badan yang terlihat dari ujung rambut sampai ujung kaki dan merupakan perpaduan antara tinggi badan, berat badan, dan ukuran antropometrik lainnya yang ada pada diri sendiri. Selanjutnya, perkembangan postur atau fisik yang terjadi pada masa dewasa tua. Yang pertama itu ada daya ingat atau memori. Nah, biasanya pada dewasa tua ini tentunya orang pengingatan itu menurun. Nah, untuk mencegah terlalu banyak fungsi memori yang melemah, bisa dilakukan dengan melatih memori dengan memperbanyak membaca, berzikir, atau mendengar cerita dari berbagai macam media atau sekedar menonton televisi. Itu dapat mencegah terjadinya Alzheimer. Terus yang kedua itu ada indera penglihatan, yaitu pada mata. Umumnya di masa ini lansia akan menderita presbiopi atau tidak bisa melihat objek dalam jarak jauh. Kemudian yang ketiga pada telinga, yaitu indera pendengaran. Di masa ini penurunan pertumbuhan saraf dan organ basal. Penurunan tersebut mengakibatkan matinya rumah siput yang terletak di dalam telinga, sehingga biasanya kalau kita ngomong sama orang tua itu jadinya agak kencang karena nggak kedengeran. Boleh dilanjut? Ya baik, untuk perkembangan postur atau fisik pada masa dewasa tua itu yang selanjutnya itu ada indera peraba atau kulit. Nah, jadi di sini di masa ini kulit itu dia akan semakin kasar dan mengkerut sehingga seorang lansia ini dia akan sulit membedakan benda yang sedang ia pegang. Nah kemudian di daerah bagian kepalanya rambutnya itu akan mulai memutih, kemudian rambutnya mulai menipis, pipi yang hilang atau bisa disebut dengan kempong, lalu giginya mulai satu persatu gitu. Terus kerutan yang tidak bisa disembunyikan pada kulit wajah yang mengalami kekeringan dan juga banyak tumbuh tai lalat pada bagian kepala. Ya, selanjutnya ada perkembangan postur atau fisik pada masa dewasa tua, yaitu ada daerah tubuh, yang dimana perubahan pada bahu yang dulunya tegak akan berubah menjadi membungkuk. Kemudian tubuh yang dulunya gagah akan berubah menjadi lemas dan tidak bisa membawa beban yang berat. Yang ketiga ada perubahan kulit pada tubuh seorang lansia sama halnya dengan kulit pada wajah yang mengalami kerutan dan kekeringan pada kulit. Kemudian yang ketujuh ada daerah persendian, yang mana menurunnya fungsi dari sendi ini akan berakibat melemahnya seorang lansia untuk melakukan banyak aktivitas dan kaki menjadi berat untuk berjalan. Dan yang kedelapan ada perubahan pada kesehatan.
Masalah kesehatan yang terjadi pada masa lansia diantaranya mudah lelah, telinganya berdengung, sakit pada otot, pusing-pusing biasa, dan sakit pada lambung, serta insomnia. Nah, di sini ada gambar-gambar dari postur dari badan yang tegak, dari masih muda gitu, terus sampai yang tua gimana. Ada postur-posturnya bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya yaitu balance. Balance atau keseimbangan merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan tubuh, sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar, dan serta mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tubuh terutama ketika saat posisi tegak. Yang selanjutnya ada proses penurunan keseimbangan pada dewasa tua atau lansia. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini penurunan keseimbangan pada lansia disebabkan oleh berbagai macam faktor. Di antaranya adalah adanya gangguan pada sistem sensorik, gangguan pada sistem saraf pusat, maupun adanya gangguan pada sistem muskuloskeletal. Gangguan pada sistem sensorik meliputi sistem visual, vestibular, dan somatosensoris. Lalu ada yang pertama ada gangguan sistem sensorik, yaitu sistem visual, yaitu ketajaman visual dan kepekaan akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Akibatnya lansia cenderung memiliki kemampuan yang kurang untuk menggunakan isyarat visual untuk mengontrol keseimbangan. Selanjutnya itu pada sistem vestibular. Sekitar usia 40 tahun, neuron vestibular mulai menurun baik dalam jumlah dan ukuran, sehingga berbagai gangguan muncul termasuk pusing yang akan menyebabkan gangguan keseimbangan. Selanjutnya pada sistem somatosensori, sensitivitas kulit berkurang dengan bertambahnya usia. Kurangnya masuk dari taktil, tekanan dan getaran reseptor membuatnya sulit untuk berdiri atau berjalan dan mendeteksi perubahan dalam pergeseran. Yang penting dalam menjaga keseimbangan. Lalu yang kedua itu gangguan sistem muskuloskeletal. Kelemahan otot-otot utamanya otot-otot ekstremitas bawah dapat menyebabkan gangguan keseimbangan sehingga dapat mengakibatkan kelemahan bergerak, langkah pendek-pendek, penurunan irama, kaki tidak dapat menapak dengan kuat, dan cenderung tampak goyah. Susah atau terlambat mengantisipasi bila terjadi gangguan seperti terpleset dan tersandung. Beberapa indikator ini dapat meningkatkan risiko jatuh pada lansia. Yang ketiga, gangguan afektif dan kondisi psikologis. Gangguan ini contohnya adalah takut jatuh, gangguan tidur, dan kerusakan kognitif. Ketakutan akan jatuh menyebabkan gangguan mobilitas yang dapat mempengaruhi keseimbangan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasannya, di mana pada bagian nomor 3 ini yaitu penyakit kardiovaskuler, di mana hipotesis ortostatistik biasanya ini kami ngambil dari Moylan dan Binder 2007 dan lain-lainnya, di mana di sini dijelaskan menemukan relaksasi antar keseimbangan yang diukur dengan berbagai cara macam balance scale PBS. Dengan penyakit kardiovaskuler ini sebesar 0,353 dan alfa kurang dari 0,05 pada 36 sampel dengan usia 65 tahun atau lebih. Yang keempat ini ada gangguan metabolik, di mana ini dapat dicontohkannya seperti gangguan obesitas, dan juga lansia yang tinggi memiliki keseimbangan yang buruk daripada lansia yang pendek, serta lansia yang kurus memiliki keseimbangan lebih baik daripada lansia yang gemuk atau obesitas. Yang terakhir itu ada gangguan kelimanya, yaitu gangguan neurologis, di mana ini berhubungan dengan gangguan keseimbangan dan juga
delirium, demensia, gangguan vestibular, dan stroke. Baik, selanjutnya ada locomotion. Locomotion atau gerak lokomotor adalah gerakan yang menyebabkan perpindahan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Keterampilan lokomotor didefinisikan sebagai keterampilan berpindahnya individu dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya yaitu faktor penurunan tingkat aktivitas fisik pada lansia. Yang pertama, karena perubahan pada struktur dan jaringan penghubung atau kolagen dan elastin pada sendi. 2. Tipe dan kemampuan aktivitas pada lansia berpengaruh sangat signifikan terhadap struktur dan fungsi jaringan pada sendi. 3. Patologi dapat mempengaruhi jaringan penghubung sendi sehingga menyebabkan functional limitation atau keterbatasan fungsi dan disability. Keempat, faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penurunan tingkat aktivitas fisik lansia adalah genetik, kebiasaan hidup sebelumnya, trauma atau kecelakaan, dan lain-lain. Alat bantu yang biasa digunakan oleh lansia yaitu ada tongkat standar, tongkat tripod, tongkat berkaki 4 atau quadripod, walker standar, atau walker beroda. Peranan fisioterapi yang yaitu fisioterapis dapat membantu program latihan berupa latihan penguatan dan latihan keseimbangan. Program latihan penguatan dapat dilakukan 3 kali seminggu dengan jeda 1 hari di antara latihan, dan latihan keseimbangan dapat dilakukan setiap hari. Beberapa latihan penguatan otot yang dapat dilakukan seperti latihan jinjit, yaitu berdiri menggunakan 1 kaki dan berdiri dengan bertumpu pada tumit. Latihan ini dapat dilakukan dengan kombinasi latihan pernafasan. Ulangi setiap gerakan selama 8-10 kali. Latihan ini bertujuan untuk memperkuat otot-otot paha depan, paha belakang, paha samping, dan otot-otot tungkai bawah seperti betis. Lalu, latihan keseimbangan seperti menekuk lutut, berjalan mundur, jalan berputar membentuk angka 8, berdiri 1 kaki selama 10 detik, dan berjalan naik tangga. Latihan-latihan tersebut sangat efektif dalam meningkatkan aktivitas fisik pada lansia. Latihan tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan aktivitas fisik, tetapi juga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan, dan mengurangi risiko jatuh pada lansia. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Itulah presentasi dari kami. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, interupsi. Iya. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Fitria Kurniasari, izin bertanya. Kan perkembangan pada masa dewasa tua itu ada salah satunya banyak tumbuh tai lalat pada bagian kepala. Nah, itu apa sih yang menyebabkan tai lalat itu bisa muncul di kepala pada masa tua gitu atau masa dewasa tua? Terima kasih. Baik, terima kasih Fitria. Kelompok bagaimana? Apakah langsung dijawab atau ditampung dulu? Tampung aja dulu ya, Rahma. Oke, makasih Kia. Baik, dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Ya, interupsi. Iya, Melin. Perkenalkan, nama saya Melin Vanessa. Mohon izin bertanya kepada kelompok dan Bu Nur. Seperti yang dijelaskan di PowerPoint tadi, proses penurunan penurunan pada perkembangan postur atau fisik pada masa dewasa tua
itu kan banyak ditandai dengan kulit keriput gitu-gitu ya. Terus sampai membuat seorang lansia sulit membedakan barang yang dia pegang. Pertanyaan saya, zaman sekarang kan banyak treatment biar awet muda, kayak suntik kolagen, suntik-suntik vitamin gitu-gitu. Pertanyaan saya, seandainya misalnya si lansia itu tuh dilakukan treatment suntik kolagen kayak gitu secara berkala, kan jadi kulitnya berarti kan terhambat ya pengeriputannya. Itu apakah baik atau enggak sama proses penuaan dia kan harusnya tua gitu ya, maksudnya kayak berproses kulitnya keriput lah, jadi lemas apa gimana gitu. Tanggapan kelompok itu gimana sama seorang lansia yang rajin treatment suntik kolagen? Terima kasih. Baik, terima kasih Melin. Mungkin dibuka 3 pertanyaan dulu. Ada lagi nggak yang ingin bertanya? Bagaimana dari teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Ayo dipersilakan. Sepertinya yang bertanya itu saja. Ayo yang lain, mana suaranya? Biar aktif ya. Kita sama-sama belajar. Nanti biar pas ini kan, pas praktek enak nanti gitu. Mari dipersilakan, mana nih? Interupsi. Ya, silakan saya. Ya, izin bertanya tentang perkembangan yang rambut yang mulai memutih pada masa dewasa tua itu dikarenakan apa ya? Ya mungkin. Ya baik, makasih Sadam. Dari kelompok, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaannya? Izin Rahma dan Bu Nur, izin coba menjawab untuk pertanyaan Melin dulu kalian. Kalau pendapat dari kelompok, menurut kami sih nggak ada masalah kayak untuk suntik kolagen ataupun suntik vitamin kayak vitamin C atau D gitu kan. Toh itu juga bagus untuk memperbaiki penampilan dirinya gitu kan. Nah, kan kayak kolagen vitamin juga jadi kayak memperlambat penuaan dini gitu. Jadi sel-selnya juga masih bagus gitu. Jadi dapat kayak mencegah karutan. Jadi kan untuk bagus juga buat penampilannya ya. Terus mungkin boleh aja kalau kayak sekedar treatment kayak tadi kayak suntik kolagen atau vitamin, tapi mungkin kurang tahu kalau misalnya kayak yang tanam benang atau yang lain tuh kurang tahu. Tapi mungkin kalau dan mengkonsumsi suplemen-suplemen itu sebenarnya nggak masalah dan kayak nggak ada gangguan organ lainnya, tapi balik lagi tergantung pribadi masing-masing kan kayak cocok atau nggak cocoknya. Terus kayak sekarang kan udah banyak banget kayak suplemen-suplemen mencegah penuaan, nah baiknya seleksi lagi yang carinya yang sudah BPOM seperti itu dari kami. Mungkin teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau Bu Nur ingin menambahkan? Silakan teman yang lain dulu. Ya, izin menambahkan jawaban dari Askia. Benar kata Askia tadi, bagus untuk mencegah penuaan, akan tetapi jika dilakukan terus-menerus dan sering menimbulkan efek samping, jadi kurang bagus juga itu.
Ayo yang satu kelompok yang lainnya. Kan ada banyak tadi. Ikut bantu teman menjawab. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan? Atau Melin sudah terjawab belum pertanyaannya? Iya, Oh Meli, iya. bagaimana? Udah terjawab. Terima kasih jawabannya. Iya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kelompok silakan. Iya, Ya, Tommy dulu silakan. oke deh. Izin menjawab ya buat pertanyaannya dari Fitria. Kenapa tai lalat suka numbuh setiap usia kita bertambah, apalagi di usia tua? Jadi sebenarnya memang iya, ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Dan setiap kita sudah memasuki masa atau fase di mana sudah bertambah umur, itu memang akan bertambahnya tai lalat tersebut. Yang disebabkannya oleh biasanya itu ada penyebutannya itu sebagai keratosis seboroid. Dan juga manusia sendiri setiap tumbuh ya memiliki tai lalat gitu, seperti itu. Karena faktor tersebutnya. Kalau misalnya yang tadi saya bilang juga ada juga yang masuk itu pada faktor genetik, di mana kadang kulit juga di masa tuanya juga sudah mulai mengkerut atau apa, bagaimana seperti itu. Juga terkadang sebenarnya di masa ada faktor penyebab lainnya. Jadi saat lagi kita bertambah umur, itu disebabkan faktor luar juga bisa, seperti cuaca panas juga bisa, atau keseringannya mengonsumsi obat-obat tertentu. Seperti itu. Atau enggak, memang dari tubuhnya sendiri, di mana ada sel yang biasa disebut dengan sel melanosit, itu suka tidak merata. Jadi ketika sudah lanjut usia, sel-sel tersebutnya malah kadang suka berkelompok tumbuhnya. Jadi kadang suka seperti itu. Apakah Fitria, mungkin dari kelompok ada yang mau menambahkan? Silakan kelompok, ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, jika memang tidak, apakah jawaban dari saya buat saudari Fitria dapat tercukupi? Iya, sudah terjawab. Terima kasih kelompok atas jawabannya. Baik, Fitria. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan kepada kelompok Ya, untuk izin. menjawab. Iya. Ingin menjawab pertanyaan dari Sadam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prapangesti. Mau izin konfirmasi dulu. Sadam tadi pertanyaannya ini bukan kenapa di usia tua tumbuh uban ya? Ya. Izin menjawab. Kalau tumbuhnya uban karena faktor usia, tumbuhnya uban kan ada beberapa faktor. Nah, salah satu faktor itu karena usia. Karena kenapa usia itu terjadi seiringnya berjalannya waktu, pertambahan usia, produksi melanin yang di dalam tubuh pun akan berkurang sehingga menyebabkan munculnya uban itu. Atau juga bisa disebabkan karena kerusakan sel rambut akibat penuaan. Itu ada juga karena genetiknya, misalkan dari orang tuanya gitu, atau dari kondisi kesehatannya, atau si yang beruban ini punya penyakit seperti kayak vertigo atau kondisi autoimunnya tuh kurang gitu, jadi yang mengakibatkan pigmen kulitnya itu agak sedikit kehilangan gitu. Terus juga ada kebiasaan merokok, itu juga salah satu bisa tumbuhnya uban gitu. Terus juga mungkin dia lagi pengobatan, misal karena kemoterapi atau pengobatan malaria, itu bisa juga tumbuhnya uban. Seperti itu. Apakah kelompok ada yang ingin menambahkan atau mungkin Sadam cukup untuk jawabannya? Bagaimana, Sadam? Iya, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih, Sadam. Dibuka lagi, apakah ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman?
Interupsi, izin bertanya. Iya, siapa dulu? Irsyad dulu deh. Ya, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Irsyad Hanafi, izin bertanya. Kan pas masa tua nanti pasti fungsi pendengaran akan berkurang ya. Nah, itu cara kita untuk mencegah penurunan fungsi pendengaran itu bagaimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Irsyad. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Interupsi. Iya, Mila. Iya, sebelumnya perkenalkan saya Mila Amalia. Izin bertanya kepada kelompok. Izin bertanya kepada kelompok. Biasanya kan lansia itu semakin tua, dia tuh kayak makin pendek gitu ya, kayak tubuhnya tuh makin kerdil gitu. Nah, yang sebenarnya terjadi di tulangnya lansia itu tuh seperti apa gitu. Jadi biar sampai dia bisa kecil gitu, bisa sampai pendek gitu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Mila. Baik, dibuka 3 pertanyaan dulu ya. Tadi udah ada Olive juga yang nanya di chat room. Mungkin dipersilakan kepada kelompok jika ingin menjawab. Bagaimana? Ya, izin menjawab. Iya, Diba, silakan. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Irsyad tadi. Bagaimana cara mencegah fungsi pendengaran yang menurun? Yang pertama, mencoba untuk menghindari paparan suara keras. Lalu, yang kedua jangan memakai earphone lebih dari 1 jam. Lalu pokoknya jangan mendengarkan musik terlalu keras. Lalu melindungi indera pendengaran ketika berada di tempat yang bising. Lalu mempertimbangkan untuk memakai earplug. Lalu rutin membersihkan kotoran telinga. Ya, seperti itu. Mungkin ada teman-teman kelompok yang ingin menambahkan? Izin menambahkan dari pernyataan Yuba tadi, mungkin boleh pas di masa dewasa tua ini rutin ke dokter THT ya untuk kontrol cek kesehatan. Jadi bisa terus dipantau gimana kondisinya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih kelompok. Bagaimana? Apakah pertanyaannya terjawab? Iya, terjawab. Terima kasih kelompok. Ya, sama-sama Irsyad. Baik, dari pertanyaan Olive atau Mila, kelompok. Iya, izin. Izin menjawab pertanyaan dari Olive. Kalau menurut kami dari kelompok itu kurang lebihnya sama-sama pernyataan yang tadi diberikan. Solusinya ngomong bisa lebih keras, tapi kan di sini Olive nanya ya, kalau lebih keras atau nyaring apakah berbicara lebih keras atau nyaring tidak akan merusak indera pendengaran gitu kan. Sebenarnya di dalam hal kata lebih keras atau nyaring tuh enggak persis di kuping gitu. Kalau semisal emang mau ngomong lebih keras, mungkin enggak benar-benar di kuping gitu. Misalkan jaraknya ada jarak biar tidak pas suaranya masuk ke genang telinganya itu enggak langsung berbenturan yang akan menyebabkan makin parah kerusakan si telinganya itu gitu. Terus kalau misalkan udah keburu semakin buruk gitu, terus cara komunikasi lainnya mungkin bisa ke dokter, benar kata Diba tadi, bisa ke THT. Diba pas ya pokoknya itu bisa ke THT gitu,
dicek. Mungkin kalau bisa juga pakai bantuan alat dengar yang biasa dipakai itu loh. Jadi bisa pakai alat bantu dengar itu. Itu. Makasih. Mungkin ada teman kelompok yang ingin menambahkan atau sudah cukup, Alif? Iya, izin menambahkan dari Prapang. Mungkin ya betul kata Prapang, kita berbicara kerasnya itu nggak pas banget di telinganya gitu, jadi tidak menimbulkan yang bising banget, cuma kita bicara keras tetap terdengar oleh lansianya, atau juga berbicaranya itu secara bertatap muka, jadi kita depan-depanan gitu sama lansianya agar dia juga mengerti dari gerak bibir kita apa yang kita bicarakan. Terus selain itu juga pilih tempatnya yang terang mungkin, jadi biar bisa membaca ekspresi tubuh dari kitanya juga. Itu aja. Ya, baik, terima kasih. Apakah terjawab pertanyaannya, Olive? Baik, sama-sama, Olive. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu dari Mila, apakah ada yang ingin menjawab? Ya, interupsi. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, belum bisa on cam karena jaringannya masih kurang. Saya Giska ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Mila ya. Mengapa pada lansia itu mereka mengalami tinggi badan yang menurun gitu. Nah, memang seiring bertambahnya usia, banyak orang akan mengalami penyusutan atau penipisan tulang, di mana hal tersebut terjadi karena tulang kehilangan mineral dan menjadi lebih rapuh. Selain itu, penyusutan tinggi badan ini juga disebabkan oleh ausnya tulang rawan yang berada di antara persendian. Selain itu, tubuh manusia kan memang terdiri dari lemak, jaringan tanpa lemak atau otot dan organ, terus air. Nah, setelah usia 30 tahun, seseorang akan cenderung kehilangan jaringan tanpa lemak. Nah, di mana hal ini menjadikan penurunan massa otot yang sering terjadi seiring bertambahnya usia tersebut juga dapat menyebabkan kelemahan dan kerapuhan serta penurunan tinggi badan. Nah, dari situ kecenderungan untuk menjadi lebih pendek terjadi pada semua ras dan jenis kelamin. Kemudian seseorang biasanya kehilangan hampir 1,5 inci setiap 10 tahun setelah memasuki usia 40 tahun. Kemudian penurunan tinggi badan ini bahkan akan lebih cepat terjadi ketika sudah menginjak usia 70 tahun. Jadi kalau udah menginjak 70 tahun, seorang lansia itu akan lebih cepat mengalami penurunan tinggi badan. Jadi memang wajar saja jika seorang lansia itu mengalami penurunan tinggi badan atau penyusutan tinggi badan. Gitu. Mungkin dari teman-teman kelompok ada yang ingin menambahkan atau dari Bu Nur, dipersilakan. Terima kasih. Iya, interupsi, izin menambahkan sedikit. Jadi untuk penurunan tinggi badan ini juga bisa disebabkan karena piringan sendi antara tulang belakang itu dia terjadi dehidrasi dan tertekan. Nah, juga bisa karena itu tadi tertekan, jadi dia bisa menyebabkan tulang itu melengkung dan juga dapat rusak gitu. Nah, jadinya dia akan kehilangan kepadatan tulang gitu. Mungkin dari Ibu ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih atas semua pertanyaan dari semua, bagus-bagus pertanyaannya dan jawabannya juga sudah bagus. Saya menambahkan saja ya. Dari pertanyaan pertama tadi ya, mengapa ada tumbuh tai lalat gitu ya? Itu bukan tai lalat itu biasanya. Itu pigmentasi ya, atau melanosit tadi ya, seperti yang dijelaskan temannya tadi. Itu memang benar. Memang malah biasanya ada yang seorang lansia itu terkadang di kulitnya itu memang banyak hitam-hitam ya, seperti tai lalat memang. Tetapi itu bukan tai lalat, itu zat melanosit. Nah, itu juga bukan
Bisa juga karena pengaruh matahari atau sinar karena terpapar sinar matahari yang sering seperti itu tanpa menggunakan pelindung kulit itu juga bisa. Kemudian kalau yang pertanyaan kedua tadi kulit keriput, jika lansia melakukan treatment ya itu sah-sah saja dan memang bagus, tapi jangan lupa kalau kita dari segi kesehatannya mungkin dengan olahraga atau menjaga kelenturan otot, kalau ototnya rajin dilatih itu tingkat keriputnya itu tidak akan terlalu tampak seperti itu. Mungkin bisa siapa ya yang rajin olahraga ya, yang orang kesehatan seperti itu, artis seperti itu yang memang mungkin ada juga treatment seperti minum vitamin untuk kulit atau apa. Tapi kalau dibarengi dengan olahraga atau exercise itu akan lebih bagus lagi seperti itu. Karena memang treatment seperti suntik kolagen atau apa itu memang ada efek sampingnya pasti. Nah, jadi kalau untuk kita sebagai seorang fisioterapi atau tenaga medis itu alangkah baiknya dengan exercise, kemudian pola hidup yang sehat, sayur, buah seperti itu, dan mengurangilah zat-zat oksidan. Seperti jika nanti kena matahari ya pakai sunblock itu. Kemudian jika di ruang AC walaupun dingin ya tetap minum seperti itu. Terkadang kan kalau di ruang AC kadang kita malas minum, akhirnya kulit kering seperti itu. Nah, itu tambahannya. Kemudian rambut memutih. Oh ya, itu karena atau yang disebut uban ya. Itu ya karena sel di tubuh kita kan selalu beregenerasi gitu kan. Jadi ada rambut yang rontok, ada lagi yang numbuh, ada yang rontok, ada yang numbuh. Nah, saat muda jika ada yang rontok tumbuh lagi ya tetap hitam rambutnya yang tumbuh, tapi setelah tua yang tumbuh malah putih gitu ya. Ya karena pigmentasi, zat pigmentasi mulai berkurang. Karena dengan bertambahnya usia kan tadi sudah dijelaskan, semuanya itu kan berkurang. Elastisitas otot berkurang, hormon berkurang, terus zat-zat cairan di tubuh berkurang. Pokoknya semua berkurang, cairan sendi berkurang, elastisitas kulit dan otot juga berkurang seperti itu. Jadi yang terutama sih memang karena produksi untuk pigmentasi rambut itu berkurang tambahannya. Kemudian pendengaran berkurang itu bagaimana solusinya ya, benar yang dikatakan yang minta siapa tadi ya, bisa dibantu dengan alat bantu dengar, kemudian ya perawatan ke THT bisa juga. Nah ini tapi tadi ada yang mengatakan harus rajin dibersihkan gitu ya. Sementara rajin dibersihkan boleh, tapi tidak boleh setiap hari karena minyak yang di telinga itu tetap harus ada untuk meredam suara yang keras yang masuk seperti itu. Karena dengan seringnya dikorek, minyak telinganya berkurang, itu suara yang terdengar dari luar akan terlalu keras dan tidak tersaring, malah bisa menyakitkan seperti itu. Dan bahkan kadang ada kotoran di dalam telinga yang harusnya bisa keluar lewat minyak telinga tersebut, akhirnya terdorong lagi ke dalam. Soalnya
putri saya yang pertama itu sering dulu membersihkan, akhirnya malah mengeras di dalam. Jadi dokter malah tidak menyarankan, dokter THT. Ini sering dikorek ya kupingnya, kata dokternya. Iya Pak, kenapa Kak? Bukannya bisa lebih bersih Pak? Nggak boleh, kata dokternya. Malah dia menumpuk di dalam dan akhirnya mengeras, itu yang membuat sakit telinga. Seperti itu. Mungkin membersihkan telinga itu berkala, sekali 2 minggu, paling cepatnya sekali seminggu, seperti itu. Dan pun mungkin dari pola kebersihan gitu, seperti mandi ya, keramas tuh sebenarnya sih boleh-boleh saja setiap hari, tapi tidak disarankan karena kan mandi lama, keramas masuk ke telinga, atau kadang itu juga bisa jadi faktor, kata dokter THT. Kemudian mungkin bagi orang yang suka menyelam atau berenang, itu juga biasanya pendengarannya juga bisa cepat terganggu, seperti itu. Kalau bagi mereka-mereka seperti penyelam, renang ini, it's okay lah, bisa sekali 3 hari, tapi hanya di liangnya saja, gitu, tidak boleh sampai ke dalam. Kemudian postur kok bisa berkurang gitu ya. Betul yang disampaikan temannya tadi bahwa berkurangnya produksi lemak ya. Kemudian yang jelas kalau untuk tinggi itu biasanya yang paling tepatnya bantalan sendi antar vertebrae kita itu yang sangat berpengaruh. Jadi karena nukleus yang di antar vertebrae itu dengan bertambahnya usia dia akan menipis karena selalu tertekan ya dengan posisi berdiri seperti itu. Nanti boleh dicek bangun tidur, adik-adik boleh cek tinggi badannya berapa. Nanti sebelum tidur cek lagi, itu biasanya berkurang itu tingginya. Karena dari pagi sampai malam mau tidur tergencet gitu ya, tertekan. Jadi mengukur tinggi itu dari bangun tidur sampai mau tidur itu biasanya pasti ada selisih. Jadi makanya dulu kami memang pernah ada anak taman SMA mau masuk kepolisian, kan ada batas tinggi. Nah, kurang setengah senti ya. Berarti kan berapa mili itu? 5 mili berarti ya kurangnya. Itu mereka datangnya ke fisioterapi. Mereka menyampaikan, Bu bisa nggak nambah tinggi saya? Taunya nambah tinggi dari mana? Saya bilang gitu kan. Iya itu teman saya di Pekanbaru ada, mereka mau ikut tes, kurang setengah senti tingginya, dibawa ke fisioterapi bisa nambah katanya kan. Emang diapain? Saya bilang gitu. Ditarik katanya gitu. Pinggangnya ditarik. Berarti traksi nih gitu kan. Setelah saya pelajari, oh iya juga ya. Betul nih. Jadi saya coba saja gitu kan. Saya buka tapi saya janjikan sama si pasien, pastikan kalau si pasien tidak ada penyakit yang lain gitu kan. Kemudian saya sampaikan bahwa kami tidak janji, kami hanya berusaha. Memang secara teorinya kemungkinan bisa, saya bilang gitu. Tapi Anda harus mengikuti saran, saya bilang kan. Sarannya Anda tidak boleh membawa barang berat-berat, seperti itu. Kemudian tetap olahraga, terutama renang, saya bilang. Oh baik Bu, kata si pasien. Jadi setelah kami terapi memang saya memberinya microwave diatermi di sepanjang otot para vertebrae-nya, IR, infrared, untuk
untuk melancarkan sirkulasi darah dulu supaya nanti pas ditraksi tidak kesakitan pasiennya. Saya berikan infrared 10 menit, kemudian saya traksi 10 menit, kemudian dilakukan setiap hari selama 6 hari. Dan saran yang saya berikan dilakukan tanpa membawa beban berat seperti itu. Dan alhamdulillah memang bertambah seperti itu. Nah, itu syaratnya karena bantalan sendi. Kami pun mengukur pas datang sekian, pas pulang, oh cuma nambah 1 mili seperti itu. Hari kedua nambah 2 mili seperti itu. Dan ketika kami sampaikan pagi ukur berapa, malam sebelum tidur ukur berapa, memang ada peningkatan gitu. Jadi yang jelas hubungannya dengan tadi tinggi ini biasanya ya di situ masalahnya. Bantalan sendi kita, nukleus antar vertebrae itu disitulah yang menipis seperti itu. Jadi akhirnya berkurang tinggi, kemudian postur, seperti tadi ada gambarnya ya, postur sudah ada kifosis, kemudian kadang ada hiperlordosis, seperti itu. Dan tambahan yang terakhir, ya, bagaimana cara berkomunikasi ya, yang pendengaran berkurang ya. Mungkin itu dengan boleh dengan bantuan alat bantu juga, kontrol ke dokter, ya disesuaikanlah dengan kondisi pasien. Seperti itu. Mudah-mudahan membantu ya. Silakan mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari yang lainnya. Ya baik Ibu, terima kasih atas tambahannya. Mungkin kita tutup aja ya dari kelompok ya Bu. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang udah atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam pemaparan kami. Dari kelompok pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya mohon izin ya, share screen ya, tambahan saja. Jadi yang sudah diberikan sudah bagus, saya menambahkan saja.
Tunggu sebentar ya, orang lagi azan. Sebentar saja. Baik, maaf ya. Baik, sudah terdengar suara saya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya hanya menambahkan saja. Tadi sudah terperinci ya, tadi adik-adik memaparkan tentang perubahan pada masa lansia. Jadi ini saya menambahkan saja bagaimana perkembangan pada masa dewasa tua ya. Jadi secara perkembangan tadi sudah dijelaskan dari adik-adik semua. Sekarang saya hanya memberikan yang poin-poin saja mengenai
postur, balance, dan lokomosi. Benar yang dijelaskan tadi bahwa postur diartikan sikap atau posisi tubuh. Nah, postur ini juga dalam kondisi berdiri juga dinamakan postur juga. Posisi membungkuk atau merangkak itu juga bisa dikatakan postur juga. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tadi ya yang dijelaskan tadi. Kemudian apa sih fungsinya gitu? Fungsinya ada 3, untuk menjaga keselarasan segmen tubuh dalam posisi apapun, seperti tadi posisi tidur, posisi terlungkup, terlentang, merangkak. Jadi harus postur inilah yang menjaga keselarasannya. Jadi nanti fungsi dari postur ini nanti ada hubungannya dengan saat kita mengexercise atau melatih pasien, memastikan bahwa posturnya itu memang bagus. Ini posturnya ini masih belum balance seperti itu. Belum anatomi nih, secara anatomi belum benar, kurang ke sini atau otot ini lemah. Jadi jika tidak selaras itu akan menyulitkan kita dalam memberikan latihan pada pasien seperti itu. Kemudian yang kedua, mengantisipasi perubahan atau penyesuaian sebelum, selama, atau setelah gerakan. Jadi maksudnya mengantisipasi, menjaga. Seandainya dia mau jalan, ingin melangkah, dia mengangkat kaki, ternyata di depan ada air. Jadi secara otomatis, jika kaki kanannya ingin melangkah, ternyata ada sesuatu yang menghambat di depan, otomatis kaki kiri nanti akan menahan, memberikan kekuatan ekstra sebelum kaki kanannya mundur kembali seperti itu. Kemudian fungsi yang ketiga itu bereaksi terhadap gangguan keseimbangan. Nah, misal nanti pada saat kita melatih pasien itu ini pasiennya berdiri sudah kokoh. Jadi walaupun berdiri sudah kokoh belum tentu keseimbangannya bagus. Jadi untuk memastikan keseimbangannya sudah bagus atau tidak, jadi kita berikan dorongan ke depan, kemudian belakang atau ke samping kiri atau ke samping kanan, seperti itu. Nah, dan balance atau postural control. Nah, balance atau keseimbangan merupakan proses sistem saraf pusat, sensoris, serta muskuloskeletal yang menghasilkan strategi otot untuk mengatur hubungan antara central of mass atau pusat massa tubuh dengan base of support. Sudah pernah dengar base of support? Ini base kaki kita. Kita kalau pusing atau nenek-nenek atau orang lagi itu kan kalau base of support itu ini jarak antara kedua kaki. Itu semakin berkurang keseimbangan itu base of support akan semakin besar. Tapi kalau keseimbangannya bagus itu base of supportnya kecil. Seperti kita yang masih normal kan biasanya jarak kaki jika kita berdiri itu kan sejajar dengan bahu ya. Itu biasanya nyaman berdiri. Tapi itu kalau nenek-nenek atau kakek-kakek atau orang yang gangguan keseimbangan itu pasti jarak antara kedua kaki itu lebar gitu, base of supportnya lebar. Karena titik keseimbangannya ini, central of mass-nya ini sudah tidak pada pusatnya gitu. Central of mass ini biasanya di sacrum biasanya. Nah, kalau orang sudah kiposis atau hiperlordosis itu biasanya COM-nya ini sudah mulai berpindah sedikit seperti itu.
Nah, ini bisa dianalisa. Ini dia dengan kekuatan otot, kemudian bentuk gerak sendi, serta tonus. Untuk mendapatkan COM dan DOS, ini ada informasi dari sensoris, yaitu visual, penglihatan, vestibular, keseimbangan, serta somatosensori dari tubuh. Secara psikologi, nah inilah nanti apa yang tadi saya sampaikan, bahwa bekerja sama antara informasi sensoris, kemudian sistem saraf pusat, bekerja sama dengan muskuloskeletal, sistem muskuloskeletal. Maka itulah yang diapakan nanti pusat dari massa tubuh dan base of support tadi. Ini konsepnya ya dari postural control. Nah, tipe postural control atau balance ini ada 4, yaitu statis, reaktif, antisipatif, dan adaptif. Nah, di sini nanti saat adik-adik nanti mulai praktek, itu juga ini sangat dipakai juga, bahwa kita dalam pemeriksaan pasien itu ada namanya inspeksi. Inspeksi itu menilai dengan melihat, seperti itu. Nah, jadi kita melihat pasiennya pas dia berdiri gimana statisnya. Oh, pas dia berdiri miring ke kiri. Berarti itu yang statis. Jadi di sini stabilitas pusat massa tubuh COM tadi dalam basis penopang atau base of support tadi. Nah, jadi inilah yang dinamakan postur paling mapan. Paling mapan itu maksudnya yang paling sempurna, seperti itu. Jadi dia stabil antara pusat massa tubuhnya dengan base of support-nya, seperti itu. Jadi lurus. Yang kedua reaktif, yaitu mengatur pergerakan antara base of massanya tadi, central of massa tubuhnya, sebagai respon pergeseran dari base of support. Jadi jika dia ingin melangkah, berarti kan massa tubuhnya bergerak ke depan. Jadi otomatis salah satu dari kakinya akan bergerak, seperti itu. Jadi dia akan mengatur antara pergerakan tubuh dengan titik dari base of support-nya tadi. Kemudian ada antisipatif, itu menyesuaikan postur sebelum suatu gerakan. Adaptif itu memodifikasi respon motorik karena adanya perubahan kondisi lingkungan. Berarti ibaratnya dia ingin melangkah ke sini, kemudian ada orang lewat, jadi dia otomatis nanti dia akan menghindar, seperti itu. Tidak akan menabrak orang yang berpapasan. Nah, ini yang dinamakan cone of stability. Inilah yang namanya sikap sempurna atau postur yang sempurna, seperti itu. Nah, ada 4 periode perkembangan postur ini. Yang pertama yaitu dari otot leher. Jadi kita nanti ini juga sangat bermanfaat pada saat nanti adik-adik turun ke lapangan, ini juga sangat bermanfaat. Jadi dalam penilaian atau inspeksi pasien nanti yang pertama dinilai itu otot leher, dari leher, kemudian badan sampai ke kaki. Nah, ini yang biasanya dinamakan cephalocauda. Sudah pernah dengar? Belum? Sudah ya? Cephalocauda itu dari kepala ke kaki.
Kemudian pada saat yang dari otot leher sampai ke kaki tadi itu dari bayi ya, postura kontrolnya. Jadi dari bayi itu kan kita tahunya bayi itu sehat apa enggak kan, didudukkan, kepalanya ngeplek-ngeplek enggak, seperti itu. Jika otot lehernya sudah bagus, otomatis nanti badan juga ikut bagus sampai ke kaki. Kemudian pada usia 6 tahun itu ada postur bipedal, itu postur dari kepala ke badan, kaki ke badan. Kemudian pada usia 7 tahun nanti akan berkembang menjadi pembentukan head stabilisasi. Kemudian postura kontrol pada saat dewasa. Ini gambarannya. Nih seperti ini. Jadi saat lahir sampai umur 1 tahun, dari lahir sampai nanti umur 6 tahun, ini dia namanya cephalocaudal, berarti dari kepala sampai kaki. Jika kepalanya dari leher tadi ya, cephalocaudal dari kepala ke kaki, makanya dinilai dari leher, badan, dan kaki. Nah, kemudian pada saat 6 tahun, dia center of gravity-nya yang dinamakan tadi bipedal itu dari kaki ke sepal, ke kepala, kemudian dari center of gravity-nya ke kaki. Yang usia 7 tahun ke arah kaki juga sampai dewasa sama. Nah, ini komponennya ya, komponen untuk postura kontrol, yaitu batas dari kestabilan itu sendiri, kemudian sensori, kemudian mata dan stabilisasi kepala, terus koordinasi motor, kemudian adaptasi terhadap lingkungan, sistem muskuloskeletal, serta prediktif dari pusat. Basis dari postura kontrol Damalans itu sendiri ada 2, yaitu postura refleks, kemudian automatic postural adjustment atau perubahan postura otomatis. Nah, di sini dijelaskan nanti ini di pediatri, di fisioterapi anak ini nanti ini sangat berguna dan sangat harus dipelajari. Ini reaksi otomatis postural. Ini head rating, yaitu ini kepala, ini di leher, onsetnya itu 34 minggu, terintegrasinya dari usia 4 sampai 6 bulan. Labirintin, kemudian optikal, dan leher saat sudah matang, kekuatan ototnya sudah matang di leher itu usia 4 sampai 6 bulan. Dan terintegrasinya nanti usia 5 tahun. Kemudian terang. Nanti pemirsa-pemirsa ini sudah belajar ini. Landau head rating. Ini di fisioterapi anak ya, di pediatri. Kemudian protektif. Ini pada lower extremity. Itu onsetnya pada usia 4 bulan. Forward upper extremity 6 sampai 7 bulan. Set waist upper extremity. Ini bisa. Kemudian untuk keseimbangan atau equilibriumnya saat terlungkup itu 6 bulan, rentang 7 sampai 8 bulan. Ini equilibrium ya, bukan polanya. Kemudian duduk usia 7 sampai 8 bulan, merangkak 9 sampai 12 bulan, serta saat berdiri sampai 2 tahun. Ini akan bertahan. Itu. Nah, ini contoh dari
shifting equilibrium reaksi. Jadi saat duduk seperti ini, nah bagaimana si anak bisa memberikan reaksi saat duduk, seperti menahan keseimbangan. Nah ini berguna untuk persiapan si anak untuk mulai merangkak dan merayap ya. Ini asesmen atau pemeriksaan postur dan balance. Di sini bisa dibaca nanti untuk komponen sensori dan muskuloskeletal sistemnya. Ini nanti tesnya, tes sensori integrasi, ada manual tes, kemudian ada ROR. Tipe postura kontrolnya, berdiri, ada reaktif, ada antisipasi, tesnya postural sway, Romberg, lighting and equilibrium, serta functional range. Ini bisa dicari nanti bagaimana pemeriksaannya ya. Kemudian untuk keseimbangan nih, balance scale nih, ini tidak hanya untuk anak, ini untuk dewasa ya. Nanti untuk kasus-kasus stroke, Parkinson, semua kasus dipakai nanti. Kemudian time up and go, kemudian kinetic performance, mobility assessment. Bisa nanti mohon dipahami ya. Nah ini kalau untuk pemeriksaan balance untuk anak-anak, tadi yang dewasa ya. Ini anak-anaknya dipahami nanti ini ya. Kemudian ini keseimbangan pada manusia tua, dewasa tua ya. Nah ini yang tadi yang constability bahwa vertical gravity line ini sejajar ya, telinga, bahu, sacrum, lutut seperti ini. Tetapi pada saat sudah tua, nah ini sudah berbeda ya, sudah tidak vertikal lagi ya, tidak sejajar ya. Telinganya sama, yang bahunya sudah mulai ke belakang karena sudah adanya kinesis. Kemudian yang pada sakrumnya sudah mulai mundur karena adanya agak hiperlordosis atau karena otot perutnya sudah kendur. Kemudian yang di knee-nya karena si orang tua sudah mulai membungkuk, sudah berpindah ke posterior dari knee, yang pas ankle-nya pun sudah garis line-nya sudah tidak di sini lagi, berubah malleolus ya, lateral. Selanjutnya lokomosi. Diartikan sebagai proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dengan aman dan efisien. Apa maksudnya aman dan efisien? Berarti tidak membahayakan dan pergerakannya itu efisien. Berarti memang bekerja antara anggota gerak tubuh yang kiri dan kanan. Nah, nanti di sini pasien stroke disinilah kenanya biasanya yang banyak nanti. Untuk pola lokomosi itu diawali dengan rolling atau berguling. Inilah pola yang paling awal untuk penggerak. Kemudian dilanjutkan crawling dan creeping atau merangkak dan merayap. Dan terakhir itu berjalan tegak. Nah, ini 4 posisinya ya. Ini pada anak-anak, pada bayi. Mulai dari tangannya, kemudian badannya, kakinya. Sampai akhirnya seperti ini. A1.
Nanti pas sudah merangkak tulungkup, ini mulai merayap atau merangkak. Ini rolling pada dewasa. Ini saat rentang, tangannya diangkat, kemudian bahu ditarik, ikut terangnya, kemudian pelvic, kemudian kedua kaki. Seperti itu. Nah, kalau ini tahap lokomosinya. Awal ditapakkan, nanti anak mulai ada reaksi, kemudian mulai melangkah, dan akhirnya saat bisa berjalan. Ini perubahan pola jalan pada dewasa tua ya. Ini dengan usia tua normal, karakteristik itu terjadi penurunan kecepatan berjalan, penurunan biasanya langkah. Jadi bisa dibaca semua. Ini dengan ini perubahan gait dengan penurunan kekuatan, ini dengan penurunan keseimbangan. Lanjut, ini risiko jatuh pada dewasa tua ya, dan preventifnya atau pencegahannya. Silakan ini dibaca, dipelajari. Nah, ini karakteristiknya seperti yang penjelasan sebelumnya. Nah, ini intervensi atau strategi yang bisa dilakukan, yaitu menurunkan risiko faktor jatuh, memberikan manajemen dari multifaktor. Selanjutnya aktivitas fisik dan latihan spesifik, termasuk di dalamnya latihan keseimbangan. Kemudian ada individu yang dengan risiko tinggi jatuh, itu rumahnya perlu diberikan saran atau modifikasi agar tidak membahayakan. Kemudian hindari menggunakan sepatu yang high heel, jadi menggunakan sepatu atau sendal yang tipis. Kemudian lakukan terapi latihan dan training keseimbangan. Sekian tambahan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang bertanya, silakan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Sudah mengerti semua? Ini tambahan saja ya. Mohon dipelajari nanti. Jika ada yang ragu, silakan tanyakan.
Mungkin sudah cukup, Bu. Tidak ada pertanyaan. Cukup ya. Ya. Yalah. Saya mohon nanti dipelajari yang saya paparkan ini, yang tadi juga dipaparkan, silakan dipahami. Ikut tinggal 41, 42. Pada kemana? Putus? Iya, Ibu. Pada jaringan, Bu. Tapi pekan depan sudah mulai ada yang offline ya? Kalau yang kelas ini sudah ada? Izin menjawab belum? Belum ya? Oh. Iya. Jadi demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas pemaparan dari kelompok tadi yang sudah menyelesaikan ininya, diskusinya. Dan terima kasih atas pertanyaannya juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi, saya tengok dulu ya wajahnya satu-satu ya. Ya. Ini Rahma kenapa tidak bisa nampak wajahnya? Lagi jelek sinyalnya. Ya, Ibu lagi sedang ke kampus, Bu. Oh. Iya. Iya. Ini sudah di screenshot tadi? Atau setelah ini? Izin menjawab, Bu, sudah. Oh, sudah. Ini Pak Adia, Jarina, boleh saya tengok wajahnya. Saya ingin pastikan dulu. Bilal mana nih wajahnya Bilal? Izin menjawab, Bu, Bila sedang latihan, Bu. Jadi dia izin off cam. Oh, latihan apa? Izin menjawab, Bu, latihan handball, Bu. Handball. Kegiatan apa itu? Izin menjawab, Bu, kayak handball bola tangan gitu, Bu, dia atlet bola tangan. Oh, atlet. Biasanya soalnya PJMK-nya nih Pak Syakib ya, jadi saya ingin memastikan saja biar nanti sama-sama enak, pokoknya nanti nilainya yang bagus, ternyata diberikan pemaparan tidak ikut, kemudian nanti tidak membaca seperti itu. Kalau bagi saya tidak masalah tidak ikut, tapi yang penting semua bahan dipelajari dan dimengerti. Dan pas ujian nanti ikut ya. Oke, saya rasa cukup. Jadi tidak ada ini ya, yang izin tadi 2 ya. Ya, Ibu. Ya. Ini 43. Berarti ada yang putus lagi. Soalnya sayang nanti udah capek-capek gitu ya. Jadi harus semangat biar tidak ini saja yang aktif gitu, semuanya harus tetap aktif agar nanti penilaiannya bagus gitu. Bisa lebih bagus dari kakak-kakak kelasnya. Oke, mudah-mudahan jadi ini tambahan ilmu kita hari ini. Jangan lupa tetap belajar, soalnya akhir bulan ini ya, meet lagi ya.
kasih atas waktu dan kesempatannya. Si Penny nanti minta tolong. Setelah ini berarti absensi ya teman-temannya. Ya. Terima kasih. Jika ada kekurangan atau kesalahan ataupun yang kurang jelas nanti boleh hubungi saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Saya izin ya. Iya Ibu. Terima kasih.